Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Dan Fikri, trading analis dari DDMax. Oke, di episode kali ini di Max Talk kedatangan tamu spesial. Di antaranya itu ada Bapak Reza. Boleh perkenalan dulu Bapak Reza. Oke, saya Reza Asvin. Apa kabar Bapak? Baik. Oke, untuk sekarang lagi kesibukannya apa aja nih Pak? Saya orang nggak sibuk sih ya. Kan Kaden yang lebih sibuk. Oh enggak. Itu pakai baju versi. Aduh. Kita kan di Bandung ya Pak. Oh iya. Iya, kita di Bandung gitu. Oke, berarti sekarang lagi nggak terlalu sibuk apa-apa atau gimana? Lagi atau fokus di tradingnya? Saya sih lebih seneng ngajar ya. Saat ini saya sebagai analis dan saya sebagai pengajar. Karena kalau udah ngajar ya tujuannya kan cuma satu ya, nyari berkahnya. Nyari berkahnya, betul banget. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita berikan ke orang lain mungkin ya gitu kan. Ya di umur sekarang saya seperti ini apa sih yang mau dicari? Betul banget. Apalagi yang kita kenal ya Bapak Reza seperti apa, mungkin udah tahu mungkin ya sobat-sobat trader di luaran sana. Nah, jangan lewatin videonya. Mungkin kita di sini bakal ngebahas banyak ya tentang technical trading forex maupun fundamentalnya gitu. Oke, kita langsung ke temanya aja. Untuk temanya sendiri di sini kita bertemakan perubahan besar, peluang besar, navigasi cerdas di pasar keuangan global. Oke, berbicara tentang keuangan global nih. Pandangan Pak Reza seperti apa sih Pak? Ya kalau tambah lama, saya justru mau tanya kamu, apakah tambah lama ini dunia ini tambah tertib atau tambah hancur-hancur? Iya betul. Tambah tidak beraturan atau tambah tertib? Menurut makin Anda? Ini sih makin tidak tertib. Iya. Nah, kalau tidak tertib itu membuat orang menjadi lebih berani untuk mengambil resiko atau tidak? Kalau sedang dunia hancur-hancuran gitu ya, berani nggak kita ngambil resiko? Nggak berani kan? Betul. Nah, ya carilah instrumen yang lebih aman. Betul. Itu sebabnya banyak orang pindah ke obligasi. Betul tidak banget. Ke saham karena saham itu beresiko. Ya. Lalu pindah ke safe haven. Itu kan salah satu cara untuk mengantisipasi keadaan dunia yang tambah lama tidak pasti. Betul. Tidak kondusif mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Ya orang-orang mungkin lebih larinya ke safe haven ya, baik itu misalkan obligasi, reksadana mungkin ya gitu. Kalau misalkan keadaannya seperti ini, kalau misalkan berbicara tentang trading nih, apakah masih safe gitu, safety kah untuk misalkan trading baik itu misalkan di komoditi, forex atau misalkan di saham gitu. Oke, kalau kita berbicara trading kan kita juga harus memilih instrumen keuangan. Karena trading ini kan instrumen keuangan ya. Bukan instrumen perjudian kan. Betul banget ya. Jadi kalau kita instrumen keuangan ya kita lihat dalam jangka yang agak panjang. Nggak bisa kita lihat harian, kita nggak bisa lihat per 2 hari, 3 hari, nggak juga dong. Betul banget. Kalau keuangan kita agak panjang melihatnya. Nah, pada saat seperti itu kita nih biasanya kepingin cepat, dapat uang cepat dan besar gitu. Nah itu udah menurut saya prinsip dagangnya itu udah nggak ada gitu loh. Jadi yuk kita coba melihat trading ini sebagai suatu bisnis. Bisnis itu pasti mempunyai suatu proses dan punya waktu. Iya betul banget. Jangan kepingin cepat dari uang kecil jadi gede. Iya betul. Karena kebanyakan di luaran sana juga mungkin gini Pak, mereka dengan modal yang mungkin bisa dikatakan minimal nih, tapi pengen profitnya maksimal gitu. Misalkan apalagi banyak misalkan nih FYP misalkan di TikTok atau misalkan Twitter gitu, dari modal misalkan nih $100 ke $1.000 gitu. Sebetulnya mungkin memungkinkan ya Pak, betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara prosesnya mungkin agak lama. Sama seperti yang kalau saya mau nanya ya sebenarnya bisa main sepak bola nggak? Main bola bisa. Bisa seperti David Beckham nggak? Enggak, belum tentu. Padahal kan sama dong cuma nendang bola dari luar garis penalti, dari sebelah kiri ditendang masuk. Kenapa Anda nggak bisa? Kenapa David Beckham bisa gitu? Nah saya cuma ngelihat bahwa sebelum dia nendang yang pertama masuk itu, dia udah latihan berapa ratus kali nggak masuk. Betul. Kita kan nggak pernah ngeliat itu. Jadi orang tuh cuma ngeliat dari $100 menjadi $2.000. Tapi kan dia nggak pernah belajar
nggak pernah ngelihat. Nggak tahu dia udah habis, dia udah beli berapa miliar itu. Ya? Betul. Ya, jadi jangan melihat di satu time frame saja. Betul banget, betul. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya, seputar tema yang kita tadi sebutkan. Mungkin pertanyaan di awal gini, aku pengen tahu nih pandangan Pak Reza sendiri, bagaimana perubahan terbaru dalam kondisi pasar keuangan global telah menciptakan peluang baru di pasar forex. Kalau masalah peluang itu selalu ada. Betul. Yang nggak ada itu uangnya. Iya dong. Betul. Harga itu kan kalau nggak naik ya turun. Peluang itu ada, setiap hari ada. Masalah equity-nya ada nggak? Nah, belum tentu. Karena belum tentu itu kita harus jaga equity-nya. Betul banget. Jadi kalau kita katakan bahwa yang namanya forex itu adalah sebagai peluang saat ini, buat saya setuju saya. Dan orang harus mengerti ini karena kalau buat saya instrumen keuangan yang tahan segala cuaca itu adalah forex. Kalau saham itu kan kalau misalnya sahamnya lagi rontok, emang kita bisa apa? Betul banget. Ya kan? Beli nggak mungkin dong, dia lagi rontok terus. Betul. Ya kan? Atau lagi naik terus, kita beli nggak mungkin juga dong, kan harganya terlalu tinggi kan? Betul. Kalau forex lagi naik bisa punya peluang, dia turun juga bisa punya peluang, dan menurut saya ini adalah suatu instrumen keuangan yang tahan segala cuaca. Mau krisis bisa dapat duit, lagi ekonomi bagus bisa dapat duit. Nggak ada salahnya orang belajar forex kok. Betul. Yang salah yang siapa? Yang nggak belajar. Betul banget. Sesimpel itu guys. Betul banget kata Pak Reza tadi. Contohnya misalkan dunia lagi krisis nih. Contoh aja kita ambil 2020 kita COVID gitu. Mungkin gitu kan pasar keuangan saham itu anjlok semua ya. Turun semua drastis gitu. Apalagi saham di Indonesia turun sampai beberapa persen, puluhan persen bahkan ya. Nah, ketika misalkan ada krisis tersebut gitu kan, beda halnya mungkin di pasar forex. Ketika kita lihat di pasar forex kan mungkin peluangnya juga ada lebih besar ya mungkin ketika kita ngelihat gitu. Orang-orang ketika mungkin gitu kan dunia lagi tidak seperti biasanya, apalagi adanya COVID kan orang-orang pada panik ya. Larinya kemana? Safe haven. Nah balik lagi kalau misalkan orang-orang kan mungkin bisa langsung ngambilnya ke emas contohnya mungkin ya, makanya kenapa di tahun 2020 ketika saham turun itu tapi gold sendiri terbang. Banyak kok pilihannya. Iya betul banget. Bisa kita beli emas, bisa kita beli mata uang yen, kita bisa juga beli mata uang Swiss franc, atau yang lebih keren kali di tahun 2020 ya beli Bitcoin lah. betul banget ya. Apakah itu akan terulang? Buat saya teori ekonominya berulang, harganya belum tentu berulang. Betul banget. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Pak Reza, sebagai seorang ahli di bidang trading forex, apa yang dapat Bapak bagikan nih kepada pendengar kita tentang bagaimana mereka dapat mengidentifikasikan peluang besar di tengah-tengah perubahan besar di dunia keuangan? Oke, kita nih paling seneng kalau ngelihat YouTube. Iya, betul. Kita paling seneng kalau ngeliat film, tapi kita nggak pernah seneng kalau baca. Iya. Oke, itu sebabnya pada saat kita seneng lihat grafik dan kita lupa kenapa grafik itu harga itu naik, kenapa harga itu naik. Kita nggak punya alasannya, disitulah menurut saya ada suatu rantai yang hilang. Pada saat kita makan itu kan kita harus tahu kenapa kita makan. Karena kita lapar. Karena lapar ya. Oke. Kenapa kita minum? Karena kita haus. Nah, alasannya itulah kita nggak pernah pelajari kalau kita trading. Betul. Tadi kan Kang Adin nanya kan, bilang kan tahun 2020 itu semua negara di shutdown, bisnis nggak jalan, orang semua simpan ke instrumen yang paling aman di dunia. Salah satunya adalah emas. Itu kan alasan. Betul ya. Kenapa nggak alasan itu kita pikirkan di awal sebelum kita ngeklik? Betul, ya paham. Nah biasanya kan kita ngeklik dulu baru kita pikirin, ya kan? Kita prediksi ini resikonya di mana. Jangan. Jadi ada baiknya buat para trader sebaiknya yuk kita buat dulu trading plan-nya. Kita buat strategi tradingnya dulu. Setelah itu komplit baru kita klik. Jangan dibalik. Nanti kalau kita klik
serba salah. Kang Adin mau apa? Mau buy, kita buy, harganya naik, pasti nanya, Kang ini teh naiknya sampai berapa? Iya, Betul. kebanyakan trader iya Betul ya. Betul. Itu padahal bener loh, di buy naik ya. Di buy naik. Apalagi di buy turun, pas buy turun. Kang ini teh turunnya sampai berapa? Tapi kalau kita udah tahu alasannya, kita udah bikin strateginya, kita bikin trading plan-nya. Jadi pada saat kita buy dan harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita udah tahu kita mau ngapain, kan kita udah omongin di depan. Betul banget. Gitu ya. Paham, betul. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kita mau klik atau misalkan kita mau open posisi, alangkah lebih baiknya mungkin planningnya dulu. Ya. Strateginya dan perencanaannya dibuat. Oke, betul. Jadi mungkin kita strateginya terus analisanya dibuat, baru kita open posisi. Jangan sampai kebalik ya. Pasti Kang Adin pasti nanya itu. Apa bedanya strategi sama trading plan gitu ya, perencanaan. Iya. Strategi itu pertanyaan kenapa milih pair itu? Itu harus ada alasannya, itu strategi. Oke. Kenapa, ini kan di Bandung ya? Iya, betul di Bandung. Kenapa jualan lotek? Ya karena di Bandung. Kalau di Jakarta jualan gado-gado, bener. Nah, betul. Itu namanya strategi. Itu strategi. Kalau jualan gado-gado di sini, ya mungkin nggak laku ya. Kurang karena kan mungkin ya. kulturnya beda kali ya. Gitu. Ngerti maksud saya? Ngerti Nah, paham. kenapa Anda pilih Euro USD? Kenapa nggak GBP USD? Itu harus ada alasannya. Bukan karena emang saya profesional di Euro USD. Hey, nggak ada yang profesional. Kalau Anda profesional harusnya Anda udah berapa tahun di Euro USD? Saya udah 8 tahun. Kenapa nggak jadi menteri di Euro? Betul banget. Karena kan paham. Karena Anda udah profesional. Kenapa juga jadi menteri di Uni Eropa? Enggak juga tuh. Anda tetap aja seperti orang Indonesia biasa, trader biasa. Betul. Maksud saya itu ada alasannya. Kenapa dipilih pound sterling? Kenapa Ayu nggak pilih euro? Pound sterling saat ini inflasinya sekian sehingga ke depannya dia akan naikin suku bunga lagi. Tandanya kita harus buy. Peluangnya ada di situ. Kalau euro, inflasinya itu sudah mendekati 2, dia kan nggak mungkin naikin suku bunga lagi. Ngapain gua harus buy? Mau di sell? Ya kita tunggu dulu dong. Nanti malam dia mau bikin meeting. So itu alasan. Itu strategi namanya. Betul. Kalau trading plan itu beda lagi. Setelah kita pilih si pound sterling dan kita pilih buy, baru kita bikin perencanaannya. Kalau sesuai harapan, TP-nya di mana? Nah, itu kalau dia tidak sesuai harapan, kita mau stop loss di mana? Betul. Enggak, gue nggak mau pakai stop loss. Ya udah, averaging di mana? Betul kan? Betul. Itu perencanaan. Nah, 2 ini harus klop menurut saya kalau kita mau trading. Jangan pas udah diklik baru, kenapa ya? Kok harganya nggak gerak? Kok Euro USD gerak? Ini nggak gerak? Ya gimana? Betul. Berarti strategi dulu, habis strategi baru perencanaan. Seperti itu. Oke, masuk. Oke, ketika kita berbicara nih, Pak Reza, pertanyaan berikutnya ya. Ketika kita berbicara tentang navigasi cerdas, adakah strategi khusus yang Bapak sarankan untuk trader forex agar dapat mengatasi volatilitas dan ketidakpastian pasar saat ini? Oke, saya mau nanya nih sama Kang Adin. Boleh. Kalau misalnya di Punten, di BCA saldonya tinggal Rp100.000, hidup sampai akhir bulan berani nggak? Enggak kan? Terus pada saat saldonya masih ada 1 miliar di tabungan, berani nggak sampai akhir bulan hidup? Berani. Ya itu cepet ngomongnya, tadi kan rada takut ngomongnya. So artinya betul. Nge-manage-nya harus bener. Tapi Kang Andi juga bisa ngomong sama saya, saldo berapa Kang? 1 miliar. Ya tapi kan pengeluaran saya setiap hari 1 miliar. Ya, itu juga takut juga. Artinya apa? Money management-nya itu harus benar. Perhitungan keuangannya benar. Nah di dalam trading forex itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita mengerti masalah money management. Setelah itu baru kita ngomong masalah strategi dan trading plan. Betul. Karena sejauh ini juga gini Pak Reza, kan udah ketemu nih sama mungkin gitu kan banyak trader di luar sana yang lebih ke ngobrol dan sharing gitu kan. Kebanyakan di luar sana tuh mungkin yang trading gitu, mereka tuh sebetulnya plannya udah bagus nih, strateginya udah bagus. Kayak misalkan ngambil USD misalkan di harga sekian, padahal analisanya naik gitu. Tapi karena beliau lotnya over,
yang harusnya itu profit malah misalkan turun dulu gitu kan. Nah, ketika turun misalkan equity atau saldonya tidak cukup, yang ada habis. Tapi setelah habis harga naik. Tapi kan itu berarti kan balik lagi mungkin ya, itu manajemennya. Trading plan-nya gimana pada saat itu tidak sesuai dengan harapan? Kan kita udah hitung. Betul, betul. Nah, jadi kalau dia turun secara teknikal dia akan turun sampai sini. Betul. Nah, uang kita cukup nggak? Kalau nggak cukup, kan ada dua. Satu, tambahin. Yang kedua, kurangin open posisinya. Kan sesederhana itu. Tapi kan dua-duanya nggak mau dilakuin. Top up nggak mau, cut sebagian nggak mau. Begitu kena yang kita perkirakan, dia MC harga balik lalu marah-marah. So saya bilang kenapa nggak direncanakan di awal? Betul. Ngomong emang mudah. Ngomong udah memang mudah. Prakteknya susah. Itu sebabnya harus ada suatu mentor konsultan yang bisa mendampingi, yang bisa mengatur itu. Betul. Selaku yang mungkin mengingatkan juga. Iya, kalau sendiri sih biasanya mah greedy mungkin ya, bisa dikatakan. Keberuntungan pemula itu selalu ada. Betul. Jadi pada saat udah itu nggak bisa dikasih tahu. Iya. Begitu udah jatuh nanti baru repot. Nah, ada baiknya yuk cari konsultan yang baik, cari mentor yang baik segala macam. Semua mentor baik kok. Permasalahannya cocok nggak dengan karakter kita. Betul. Karena setiap mentor juga mungkin karakternya berbeda-beda. Iya. Pasti itu. Iyalah. Ini senangnya sayur apa? Sayur sop? Iya, saya mah sayur asam. Atau kan kita namanya tapi beda ya. Itu mah selera. Masa saya harus marahin kan enggak. Nah, betul. Pada saat kita berkumpul sama orang-orang yang senang makan sayur sop, yang nggak di situ kali saya. Betul. Ya udah, tinggal pindah aja, ganti aja mentornya, ganti aja. Itu kan jauh lebih nyaman. Betul. Ya sudah. Semudah itu. Jadi di sini mungkin poinnya money management tuh paling penting ya. Nomor 1. Dibandingkan strategi dan trading plan gitu. Oke, next pertanyaan di sini ada pasar forex seringkali dipengaruhi oleh berita ekonomi global. Bagaimana trader dapat menggabungkan pemahaman mereka tentang perubahan besar dalam perekonomian dengan strategi trading mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Gini, Kang Aden, banyak orang tuh bisa baca, tapi nggak ngerti. Betul. Kang Aden maaf, terakhir lulusan apa sekolahnya? SMA. SMA apa? IPA IPS atau bahasa atau? Lebih ke SMK sih jurusan. SMK. Iya. Oke. Pernah baca buku kedokteran nggak? Enggak. Oke, nanti saya bawain buku kedokteran. Bisa baca nggak? Bisa. Ngerti nggak? Tergantung yang dibaca. Ngerti kan? Ya, tergantung. Pasti nggak ngerti kan? Betul, karena apa? Ya bukan jurusannya lah. Betul. Kalau buku-buku SMK ya pasti ngerti. Begitu juga dengan trading. Kita tuh banyak informasi dari luar yang masuk, berita-berita. Kita bisa baca tapi kita nggak pernah ngerti. Nah itu yang harus diurain dulu. Betul. Mengerti dulu. Kita bisa membaca kalau nggak ngerti. Ujungnya kita nggak tahu dampaknya apa. Iya. Paham. Contoh paling gampang. Ada pertama kali diumumin akan ada bandara di Bandung tapi bukan di Husein. Tapi di Kertajati. Ya. Cuman Kang Aden sama presiden yang tahu rencana itu. Kang Aden mau ngapain? Pasti beli tanah lah di sana kan masih murah kan? Betul. Berhektar-hektar. Sekarang harganya mahal nggak? Mahal. Itu. Tapi kalau orang cuma baca berita aja, mau dibangun itu malah dikepoin, bukan diduitin. Benar. Iya, betul. Jadi kalau baca berita, mau di JNBC, mau dimanapun itu, yuk baca. Tapi intinya cuma satu, dari baca itu ada nggak keuntungannya? Nggak ada. Kalau misalkan kita tidak memanfaatkan seperti yang tadi. Kalau nggak ada keuntungannya, ya mendingan jangan trading. Tapi kalau kita lihat, ini kayaknya kedepannya mata uang ini akan naik. Betul. Karena dengan adanya proyek ini ekonominya membaik. Baik. Betul. Itu. Jadi mau ekonomi mau global mau berubah seperti apapun jangan pernah takut. Ya. Betul. Kuncinya adalah mengerti, bukan tahu.
tahu sih harga naik, tapi nggak ngerti kenapa naik. Itu kan ya. bahaya Betul. Paham. Benar banget guys. Berarti kita tuh di sini harus ngerti ya. Oke. Mungkin kita next pertanyaan. Dalam suasana perubahan yang cepat, bagaimana Bapak melihat peran teknologi dan inovasi dalam membuka peluang baru di pasar forex? Ini keren nih, kalau ngomongin ekonomi global, teknologi udah masuk dan segala macam ya. Hati-hati, yang namanya mentor, namanya konsultan, namanya orang bank, kedokteran itu bisa diganti sama kecerdasan buatan. Iya. Oke, diganti sama robot semuanya. Kita udah lihat ada suatu bank yang dulunya penuh banget, tiba-tiba nggak penuh. Gara-gara dikasih mesin ATM. Betul banget. 24 jam, nggak perlu lembur tuh. Nggak usah lembur. Oke, tandanya apa? Banyak akan PHK di kemudian hari. Saya cuma ngelihat itu, dengan berkembangnya teknologi, maka PHK akan makin banyak. Kalau PHK makin banyak, tuh kita mau cari duitnya gimana? Kalau kita kenal forex, nggak kita kenal instrumen keuangan, nggak kenal kripto, nggak kenal saham, terus kita mau ngapain? Betul banget. Dan nggak semua orang bisa jualan bakso ya. Betul banget gitu kan. Nggak semua orang bisa gitu. Entah itu buka toko, jualan bakso. Kan takdirnya nggak di situ ya. Iya, betul. Yuk coba mulai belajar. Paling nggak kalau kita nggak bisa trading, tapi paling nggak kita punya ilmu. Nah ilmu itu kan bisa untuk apapun. Iya betul. Apalagi sekarang tuh ilmu tuh kadang nggak perlu bayar juga, ada banyak gitu yang gratis gitu, teman-teman tinggal. Tahu nggak yang bagus di mana? Di mana? betul. Karena untuk di Dimex sendiri kita gratis ya teman-teman. Baik itu edukasi maupun signalnya mungkin. Karena kalau misalkan teman-teman memang ada niat ya, mungkin kalau misalkan untuk belajar tuh nggak susah sebetulnya. Karena asalkan teman-teman ada niat, terus misalkan Google pun sekarang udah banyak, YouTube gitu, teman-teman tinggal membuka dan belajar gitu, tinggal ditekuni gitu, basicnya seperti apa. Ketika nanti basicnya udah paham kan, tinggal kita asah, gitu, berproses, betul, kayak gitu. Cukup untuk pertanyaan yang tadi. Oke, berikutnya kita ini Pak Reza sebagai seorang narasumber yang berpengalaman, pengen tahu nih, mungkin Bapak bisa memberikan contoh konkret tentang bagaimana Bapak secara pribadi telah mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang besar di pasar forex selama periode perubahan ekonomi terbaru. Ya kalau pengalaman sih biasa-biasa aja ya, trading forex nggak hebat-hebat banget. Tapi intinya begini loh, pada saat kita mengetahui tahun ini tuh sedang lagi apa sih di dunia ini. 2008 itu subprime mortgage Amerika hancur. 1 tahun tuh berantakan sampai ke 2008 sampai 2011 itu ekonomi Amerika hancur. Kan kita rada bodoh kalau kita pegang US ya. Betul ya. Pada saat itu. Nah, begitu juga pada saat tahun 2020 pas ada COVID gitu ya. Terus kita trading saham gitu. Ya dari mana gitu loh. Kan pasti berisiko itu pasti ditinggalkan ya kan. Betul. Nah, kalau kita tahu tema-tema dari setiap tahun itu, trading akan jauh lebih mudah kan. Nah, 2024 ini apa? Ya perlambatan ekonomi lah. Kalau udah perlambatan ekonomi tandanya apa? Mata uang kan melemah ya. Di semua negara. Ya, terus yang kita pegang yang apa? Yang mata uangnya yang menguat, yang mana? Ya udah kita tinggal cari negara mana yang ekonominya sedang bagus-bagusnya kita buy. Selesai. Betul. Tapi nggak US juga. Saya nggak akan pegang US tahun ini. Saya nggak akan pegang US dollar pada tahun ini. Oke. Cluenya itu mungkin kalau misalkan untuk yang ngambil US mungkin lebih dipikirkan lagi mungkin ya. Dalam tahun ini ya, karena jadi artinya tahun ini dari Januari sampai di Desember nanti. Ya, betul. Ada beberapa faktor yang menurut saya itu dolar akan melemah ke depannya. Yang pertama adalah ekonominya pasti melambat. Kenapa melambat? Karena suku bunganya terlalu tinggi. Kalau dia suku bunganya terlalu tinggi, maka ekonominya akan buruk. Nggak ada satu negara pun yang akan masuk pada saat ekonominya memburuk. Betul. Oke, clear dong sampai sana. Terus tanggal 3 November akan ada
pemilihan presiden di Amerika Serikat. Mana ada orang investasi pada saat dia mau pemilu, pada nggak ada dong. Itu kenapa gua harus pilih US? Gitu ya, strateginya ya jangan pilih US buat. Jangan pilih US. Tapi kalau misalkan kita udah tahu clue-nya seperti ini, apakah baik kita ambil manfaatkan momen buy-nya di gold? Buat saya mau di apapun pairnya, yang penting jangan pegang US. Jadi maksud saya gini, kalau trading itu kan katakanlah pakai support resisten ya. Kalau kita mau nge-sell, nggak mau pegang dolar, tadinya kita sell kan, karena kita cari resisten kan. Betul. Setiap ketemu resisten kita sell. Tapi kalau ketemu support jangan di buy, itu konsepnya. Paham. Ya udah, itu namanya follow the trend. Jadi jangan buy sell gitu enggak. Jadi pada saat karena kita udah tahu dolar itu akan turun, setiap dolarnya ini naik, ketemu resisten kita sell, begitu dia turun, ketemu dong support, kita close, jangan kita buy. Paham. Ketemu lagi nanti kan dia mantul tuh koreksi kan, koreksi 38%, 50% di Fibo, ketemu lagi dong resistennya, kita sell lagi di situ. Nanti ketemu lagi dong support yang bawahnya, kita close lagi. Nah seperti itu. RBS, ketika nanti ketemu RBS mungkin bisa sell lagi gitu. Sederhana kan? Sederhana banget. Tapi kadang orang-orang tuh nggak paham gitu konsep sederhana dalam trading. Kadang mereka berpikiran, trading susah, trading loss terus. Nah itu seperti apa sih? Memang ada suatu masalah yang rumit bakal selesai. Enggak, selesainya pasti sederhana. Coba bayangin. Ya kan? Orang kadang-kadang mengatakan bahwa orang kena ginjal segala macam, obatnya kan mahal ya. Padahal apa? Minum air doang kan. Iya, karena dia kekurangan minum air, akhirnya ginjalnya jadi rusak. Sederhana tapi nggak dilakuin. Yang kita ributin udah kalau ginjal obatnya ini kebanyakan, udah minum air aja selesai. Nah, begitu juga dengan trading itu nggak usah direpotin menurut saya. Dan jangan ditakutkan. Nggak usah. Yang penting cuma satu. Ini barang mau naik mau turun. Kalau nggak tahu jangan trading. Iya betul. Sesederhana itu. Betul. Kalau nggak nanti jadi judi. Kalau judi kan haram. Mungkin lebih ke gambling ya. Jangan lah. Kan ini perdagangan ya. Bisnis gitu. Kita harus tahu peluangnya seperti apa. Kayak misalkan alasan untuk kita ngambil buy itu karena apa. Mungkin kayak gitu konsepnya ya. Kenapa kita jualan seblak? Kan kita tahu gitu. Kenapa kita nggak jualan somai gitu? Karena kita tahu gitu alasannya. Nah begitu juga ada trading. Pada saat kita nggak tahu menjual sesuatu atau membeli sesuatu, keuntungannya kita nggak tahu, kenapa kita harus entry? Itu ya makanya yuk jaga jempol yuk, jangan klik. betul banget. Oke. Nextnya nih Pak Reza, beberapa trader mungkin merasa cemas atau tidak yakin menghadapi perubahan besar. Nah, kayak yang tadi kita obrolin ya. Apa saran Pak Reza bagi mereka untuk tetap tenang dan mengoptimalkan peluang di tengah pasar ketidakpastian? Buat saya itu bagus kok. Itu pinter itu. Trader yang wait and see itu jauh lebih pinter daripada yang buy sell. Karena buat saya trading itu 80% itu wait and see, 20%, 1% itu buy, 10% lagi itu sell. Menunggu sampai titik resisten baru di sell, itu kan nggak mudah bos. Betul. Maunya apa? Takutnya ntar nggak kena. Iya betul banget. Kalau nggak kena, gue nggak dapat apa-apa. Nggak dapat momen gitu. Nggak dapat untung dong. Nggak dapat profit kan? Coba dipikirin. Saya mau tanya, Kang Edin sebenarnya rezeki itu datangnya dari siapa sih? Dari Tuhan. Ya terus masalahnya di mana? Kalau nggak kena yang udah nggak rezeki dong. Tapi kalau emang rezekinya pasti kena kan? Betul. Ya udah ikhlasin aja, kan kita udah usaha. Betul. Oke. Nah, kurangnya rasa ikhlas sama syukur itulah di trading forex tuh nggak pernah ada. Makanya orang-orangnya adrenalinnya tuh tinggi, emosian. Apalagi nggak sabaran sih. Ketika misalkan nih dia udah ngambil posisi buy dengan strategi dan plan tradingnya udah bagus nih, dan emang kemungkinannya buy. Ketika misalkan floating dulu, kan ketika ke floating banyak didiemin. Biasanya floating merah kan didiemin sampai besar gitu. Tapi ketika misalkan baru running profit 1-2 poin tapi udah cepet-cepet pengen close. Ya konsepnya aja salah sih. Kalau trading itu takut rugi, pasti rugi. Ya ganti konsepnya, takut untung, pasti untung.
Iya. Karena orang-orang tuh kalau misalkan floating besar mereka kuat buat nahan. Tapi ketika udah running profit baru dikit udah cepet-cepet gatel pengen nge-close. Nah. Ya kalau menurut saya sih itu bukan masalah ya. Karena masalahnya emang rezeki dia cuma segitu kalau buat saya. Betul, iya. Karena seseorang, dia udah nikah atau belum? Baru mau. Oke. Misalnya punya putra atau putri, umurnya baru kira-kira 5 tahun, mau dikasih mobil Ferrari nggak? Tuh kan enggak. Kenapa? Karena belum waktunya. Betul. Pada saat dia sudah bisa ngendarin motor, bisa ngendarin mobil, sudah punya penghasilan, udah segala macam ya, pasti punya Ferrari ya silahkan aja. Nah begitu juga dengan trading. Betul. Pada saat kita belum bisa dapat keuntungan yang sangat besar, ya memang segitu rezekinya. Karena emang kita belum pinter banget. Jadi kalau kita tambah jam terbangnya makin banyak, ya pasti profitnya juga makin banyak. Betul. Ya Jadi baru kemarin lulus SMA terus minta gaji 300 juta, 300 ya dari juta. mana bos? Gitu kan rezekinya kan. Betul. Kecuali anaknya konglomerat ya. Itu kan orang biasa kan. Betul. Kuliah berapa? 4 tahun. Terus bagus. Terus pas keluar gaji UMR kan sakit jiwa namanya. Iya, betul. Jadi semuanya mungkin bisa disimpulkan prosesnya. Waktu mungkin belum, ketika misalkan kita berproses terus kita membandingin sama yang lain atau misalkan sama orang lain yang lebih dari kita, ya mungkin kita juga suatu saat bisa di titik itu, tapi perlu waktu dan proses. Jangan pernah bandingin lah. Trading itu kan buat diri kita sendiri. Betul, iya. Buat apa Kang saya trading dapat $100, Kang Deden dapat $1.000. Terus saya mau komplain. Saya kepingin seperti Anda. Kita beda gitu. Kita beda metodenya, kita beda karakternya. Dan memang trading buat diri sendiri aja. Nggak penting juga ngeliat orang lain. Betul. Kalau udah berani sampai tahap itu, buat saya jam terbangnya udah tinggi. Udah masa bodo amat lu mau pakai apa terserah. Pertanyaan cuma satu, bisa profit konsisten nggak? Nah, iya. Karena buat saya itu trading itu profit itu mudah. Betul. Coba yang lebih sulit, konsisten, bisa nggak? Betul. Karena kalau misalkan kita menciptakan profit besar dalam satu hari, bisa aja gitu kan. Cuma karena uangnya kecil. Oke, kita Kang, bisa nggak dari $1.000 jadi $2.000? Pasti bisa. Potong tangan saya kalau saya bohong. Ayo kita ganti. Bisa nggak dari 100 miliar dalam satu hari bisa jadi 200 miliar? Pasti nggak berani. Oke, kenapa? Karena iya dong. Iya, betul. Metode itu tidak bisa dipakai untuk uang yang gede, untuk nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kita punya suatu metode bisa dipakai uang kecil dan uang menengah dan uang besar, dan itu cocok buat kita metodenya, ya udah pelajari aja. Tapi kalau uang kecil kita berani, uang gede kita nggak berani, itu belum valid tuh. Belum valid, iya. Betul. Paham. Oke, Pak Reza, dalam konteks global nih, bagaimana trader dapat memahami interkoneksitas antara berbagai pasar keuangan dan menggunakannya sebagai keunggulan strategis dalam trading forex? Setiap instrumen keuangan itu pasti punya keunggulan, pasti punya kekurangan. Betul. Kalau instrumen keuangan kayak saham, itu pada saat ekonomi bagus, itu semua pasti akan pegang saham. Emas itu akan dijual pada saat ekonomi membaik. Coba bilang. Kita tes ya. Iya. Betul. Kan kamu punya tabungan emas batangan kan? Iya. Ya kan? Oke. Tiba-tiba Bandung sedang booming. Bagus. Ekonominya lagi bagus. Semua orang lagi belanjanya lagi. Itu emas kan nggak bisa naik terus harganya kan? Iya. Jual aja buat modal kan? Betul. Nah, karena kalau pas bikin factory outlet atau nggak bikin rumah kan, itu akan lebih bagus daripada nyimpan emas. Betul. Nah, pada saat ekonomi negara lagi nggak bagus, kan ditutup tuh restoran. Dapat duit kan, yang bikin emas lagi. Jadi kita harus tahu sebenarnya bukan masalah instrumen keuangan A dan B, tetapi para pelaku pasar atau investor memindahkan instrumen dari mana ke mana pada saat ekonomi sedang apa. Betul. Iya. Dapat ya? Dapat.
Lanjut. Paham. Kok saya jadi kayak ngajarin ya? Enggak lah, kita kan ngobrol. Iya, kita ngobrol. Iya, betul. Oke, paham. Berarti memang seperti itu ya. Harusnya memang seperti Iya. itu. Harus tahu juga kita tuh alasannya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, nextnya ketika kita berbicara tentang navigasi cerdas, adakah alat atau sumber daya tertentu yang Bapak rekomendasikan kepada para trader untuk membantu mereka membuat keputusan yang informasional dan terinformasi? Kadang-kadang tuh kita cuma membaca sesuatu itu kan kualitatif ya. Iya, betul. Kita bilang jelek itu nggak ada standar ya. Tapi kalau saya tanya sama Kang, saya kan dari Jakarta mau ke Bandung, saya pengen nginep di hotel yang bagus dong di Bandung, Kang bisa tolong nggak cariin? Boleh, bisa. Nggak bisa, kan saya nggak ngomong bintang berapa. Clear? Bagus itu kualitatif. Iya, betul. Buat dong jadi kuantitatif, Iya. jadi angka dong. Jadi nggak bisa ekonomi itu bagus apa jelek terus nggak ada standarnya. Nah itulah yang harus dibuat dulu sama seorang analis. Betul. Jadi kita bisa membandingkan nih data ekonomi itu dibilang jelek itu levelnya di berapa? Levelnya di 4. Jelek. Oh tandanya kita harus cari lawannya yang ekonominya levelnya 9. Yang 9 kita buy, yang 4 kita sell. Semudah itu kok. Kita cari PR-nya. Betul. Nah tandanya buy apa sell? Buy dong, karena kita jual yang ini. Kita buy dong. Nah baru kita cari supportnya, bukan cari resistennya. Betul ya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir di teks ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana di DMAX sebagai platform trading merespon dinamika pasar saat ini? Adakah inovasi khusus yang mereka siapkan untuk membantu para trader menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan? Buat saya sih untuk namanya broker itu yang penting itu kan pada saat kita melakukan transaksi itu mulus jalannya. Nggak bikin repot, nggak servernya sering mati, nggak ribet untuk administrasinya. Tapi ngomong-ngomong registernya si DMAX kok kayaknya susah ya untuk menjadi nasabah gitu. Ya buat saya itu bagus. Kenapa? Kalau susah di depan, tandanya withdrawnya gampang. Iya betul. Jangan sampai mudah di depan tapi untuk withdrawnya itu mah net 89 dong. Iya. Kadang ada juga beberapa broker yang ya udah cuma foto KTP doang udah jadi nih akunnya. Ya tapi bisa withdraw kan? Enggak kan? Ya kenapa? Ya seperti itu. Ya jangan alergi terhadap suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan kita sebagai trader. Kadang-kadang kita nih suka jadi nasabah, suka komplain, kok begini, kok begitu, kok ribet banget sih gue mau masukin uang. Bos, pada saat dimasukin duit dan semuanya itu ikutin aturan yang ada, hukum yang ada, rules yang ada, maka pada saat Anda nanti menarik uangnya, mengambil uangnya, ini akan jauh lebih mudah karena semuanya sudah terverifikasi. Betul. Kadang ada juga beberapa orang yang mungkin mau registrasi gitu kan. Ketika dijelaskan persyaratannya apa aja, wah kayak pinjol nih, kok komplit banget gitu. Ada ketakutan tersendiri gitu rata-rata. Ya itu kan masalah literasi keuangan yang jelek di Indonesia kan. Tapi ingat itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, itu tanggung jawab kita semua. Betul banget. Ya, mungkin terakhir nih, mungkin kan dari tadi kita mungkin berbicara tentang global ya, maksudnya entah itu ekonomi atau misalkan fundamental secara global gitu. Nah, untuk ini pengen nanya secara langsung sih untuk ke Pak Reja gitu. Orang-orang di luar sana kan mungkin trading mulainya dari teknikal dulu nih. Belajar technical basic, support resisten dan sebagainya. Tapi kan untuk tren secara besar kan mungkin yang menggerakkan sendiri itu fundamental ya. Data suatu ekonomi negara gitu. Nah, tahap belajar apa sih yang kita harus lakukan ketika kita mau mulai belajar fundamental? Intinya adalah harus punya kemauan dulu untuk baca.
Oke. Kalau nggak punya itu akan susah. Karena saya itu udah belasan tahun bangun pagi habis sholat subuh itu kerja saya cuma baca. Habis itu saya analisa, habis analisa saya buat mappingnya, habis itu saya pending, saya tinggalin. Nanti malam baru saya close lagi. Udah pasti untung, udah selesai. Oke. Jadi nggak pernah tuh saya ngeliatin harga gitu. Jadi baca ya. Baca. Kenapa? Nah untuk sumbernya sendiri nih kita bagusnya tuh bacanya di mana sih Pak Reza? Udah banyak kok ya, mau yang live kayak di CNBC TV gitu ya, mau di Bloomberg TV ada, kalau mau di websitenya juga ada, CNBC, ada Reuters, ada Wall Street Journal. Yang penting buat saya adalah kantor berita resmi. Jangan yang nggak jelas websitenya. Gitu. Oke. Oke, mungkin cukup segitu Pak Reza. Terima kasih, makasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah di-share baik ke saya pribadi maupun ke teman-teman di luaran sana. Terima kasih banget Pak Reza. Suatu pengalaman berharga juga bisa duduk bareng gitu kan, ngobrol sama Pak Reza secara langsung, apalagi nih ngobrolinnya daging semua gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Banyak ilmu berharga yang bisa kita dapat gitu kan, karena bisa dirangkum juga mungkin sesimpel itu kalau misalkan teman-teman udah tahu gitu ilmu dan udah kepegang ilmunya gitu kan, mungkin trading juga di pandangan teman-teman tuh sesimpel itu gitu. Oke, terima kasih Bapak Reza. Saya di sini ada Fikri dan di sini ada Bapak Reza. Mungkin kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.